Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Stompul dengan NPM 22120117705. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil daripada proposal penelitian saya yang berjudul tentang tinjauan yuridis terhadap perjanjian para pihak dalam layanan finansial teknologi peer-to-peer lending berdasarkan hukum perjanjian. Baiklah, pertama saya akan membahas latar belakang daripada penelitian ini sendiri, yaitu dikarenakan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya pada bidang keuangan yang umum disebut sebagai financial technology atau fintech. Fintech telah merevolusi sektor keuangan dengan menawarkan layanan yang lebih praktis dan efisien. Salah satunya adalah peer-to-peer lending, yaitu layanan ini memungkinkan individu untuk meminjam dan meminjamkan uang secara langsung melalui platform online tanpa harus melalui lembaga keuangan tradisional. Daripada layanan ini sendiri memberikan dampak positif dan juga negatif. Positifnya bisa saya sebutkan salah satunya adalah akses keuangan yang lebih mudah bagi masyarakat, proses transaksi yang cepat dan sederhana, meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun juga ada dampak negatif, yaitu adanya risiko penyalahgunaan data pribadi, tingkat kredit macet yang tinggi, dan juga potensi penumpukan utang. Namun, meskipun fintech dan peer-to-peer lending menawarkan banyak manfaat, saat ini ada perlu banyak pengawasan yang ketat dari perlindungan konsumen yang memadai untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Regulasi yang ada saat ini merupakan langkah yang baik, namun perlu terus dievaluasi dan diperbaiki agar dapat mengikuti perkembangan teknologi. Berdasarkan uraian yang sudah saya sampaikan, itulah yang menjadi latar belakangi saya sebagai penulis untuk meneliti dan membahas layanan transaksi peer-to-peer lending agar kemudian bisa diperjelas untuk hak-hak dan juga regulasi dan bagaimana perlindungan hukum untuk setiap pengguna baik kreditur maupun debitur dalam layanan ini. Selanjutnya, yang kedua, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini adalah satu, bagaimana pelaksanaan layanan transaksi finansial teknologi berbasis peer-to-peer lending berdasarkan hukum perjanjian yang ada. Kemudian yang kedua, itu bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam finansial teknologi berbasis peer-to-peer lending berdasarkan hukum perjanjian. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagaimana termuat dalam layar presentasi. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, yaitu mengenai tinjauan terhadap financial technology. Yang pertama sendiri itu pengertian financial technology. Financial technology atau fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Financial technology atau fintech menurut Bank Indonesia merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Selanjutnya masih tinjauan mengenai fintech atau financial technology, yaitu financial technology ini dikategorikan menjadi beberapa bagian menurut Bank Indonesia diantaranya. Yang pertama itu ada crowdfunding and peer-to-peer lending atau kategori yang memberi sarana para investor dengan pencari model, biasanya digunakan untuk menggalang dana untuk tujuan sosial secara online. Kemudian yang kedua itu market aggregator. Kemudian yang ketiga itu ada risk and investment management. Kategori ini membantu konsumen dalam merencanakan keuangan digital seperti manajemen risiko, investasi, manajemen aset, dan operasional suatu usaha. Contohnya itu ada bareksa.com, finansialku.com, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ada payment, clearing, and settlement, yaitu kategori yang memberi layanan sistem pembayaran secara online melalui dompet elektronik atau uang digital. Contohnya itu ada pada GoPay, ShopeePay, Sakuku, BCA, dan uh, lain-lain. Baik, selanjutnya adalah tinjauan mengenai peer-to-peer lending. Yang pertama, pengertian peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending atau layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam-meminjam tanpa harus bertemu secara langsung. Mekanisme transaksi pinjam-meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara fintech lending, baik melalui aplikasi maupun laman website ataupun platform. Layanan ini memberikan sarana bagi para pihak, pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal terhubung untuk melaksanakan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kemudian itu masih berkaitan mengenai peer-to-peer lending, ada deskripsi proses yang perlu dilakukan dalam melaksanakan peer-to-peer lending. Yang pertama itu konsumen itu menggunakan platform dan mendapatkan atau mendaftarkan diri sebagai pemberi pinjaman atau pencari pinjaman. Yang kedua itu pemberi dan pencari pinjaman mengisi formulir registrasi dan pengumpulan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga itu pemberi pinjaman yang akan diberikan akun dan dapat mencari pencari pinjaman yang ingin didanai melalui platform.
Yang keempat itu perusahaan akan menilai pengajuan kredit dan mempertemukan pemberi dana dan pencari pinjaman melalui platformnya melalui proses crowdfunding. Yang kelima itu adalah apabila dana sudah terkumpul, pencarian dana dilakukan dan peminjam mulai memiliki kewajiban untuk membayar cicilan. Selanjutnya yang terakhir itu apabila pembayaran dilakukan secara lancar, return akan didapatkan oleh pemberi dana. Apabila peminjam terlambat membayar, akan dilakukan prosedur internal credit collection dengan bantuan perusahaan penyedia layanan. Selanjutnya adalah tinjauan mengenai perjanjian sendiri. Yang pertama akan membahas pengertian perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi perjanjian secara eksplisit. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kita dapat menemukan definisi perjanjian sebagai suatu persetujuan maupun suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap suatu orang lain atau lebih. Menurut Sudikno sendiri, perjanjian merupakan hubungan hukum yang dimiliki oleh kedua belah pihak, atau lebih dengan dasar dari kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum. Kemudian masih dalam ranah perjanjian, yaitu ada syarat perjanjian. Perikatan dan perjanjian merupakan istilah yang sering digunakan dalam hukum perjanjian, sekalipun tidak terdapat aturan baku terkait definisi perjanjian, namun setidaknya perjanjian harus memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyebutkan ada 4 syarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu yang pertama, apabila kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kemudian yang kedua, ketetapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu, dan yang terakhir itu adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Kemudian lanjut pada asas-asas hukum perjanjian. Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dikenal 5 asas penting, yaitu yang pertama itu asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract yang termuat pada pasal 1338 yang menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian yang kedua adalah asas konsensualisme atau konsensualisme. Yang ketiga yaitu asas fakta sumber serpanda yang menurut pasal 1338 KUH Perdata disebut kesepakatan antara pihak yang telah melakukan perjanjian. Maka perjanjian itu bersifat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya. Yang kemudian itu ada asas itikat baik atau good faith. Yang terakhir itu ada asas kepribadian atau personality. Dan saya juga membuat kerangka pikir yang menjadi kerangka ataupun pedoman bagi saya dalam melakukan penelitian. Kemudian itu adalah metode penelitian. Ya, metode penelitian sendiri diartikan dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia sebagai cara atau mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam masyarakat atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Dan dalam hal ini saya sedang meneliti penelitian hukum dan ada pun hal-hal terkait dengan metode yang digunakan oleh saya sebagai penulis dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif sendiri itu adalah penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Yang kedua itu ada tipe penelitian. Pada penelitian kali ini, yang digunakan oleh saya sebagai penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif, analitis. Selanjutnya adalah pendekatan masalah. Dalam metode penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dalam pendekatan normatif terdapat beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Salah satunya adalah pendekatan undang-undang. Selanjutnya adalah data dan sumber data yang saya ambil dalam penelitian ini, yaitu dalam mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan hasil penelitian dan pengolahan orang lain berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah tersedia dalam bentuk peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal-jurnal, atau sumber pendukung lainnya yang telah disesuaikan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Kemudian metode pengumpulan data berdasarkan dengan pendekatan normatif dan sumber data sekunder yang berasal dan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran berbagai melalui perpustakaan serta media internet. Selanjutnya adalah metode pengolahan data. Data yang telah diperoleh lalu diolah melalui beberapa langkah agar data yang terkumpul dapat sesuai dan menunjang penelitian terkait permasalahan yang sedang diteliti. Metode pengolahan yang sudah terkumpul dilakukan dengan cara yang pertama itu adalah pemeriksaan data dan yang kedua itu rekonstruksi data. Kemudian metode penelitian yang terakhir adalah analisis data. Dalam penelitian sendiri, penelitian yang saya buat, analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Melalui metode ini, data yang telah diperoleh kemudian diinterpretasikan melalui kalimat secara deskriptif dengan jelas dan telah sesuai dengan peristiwa yang menjadi permasalahan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada saat ini, yaitu mengenai proposal penelitian saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak.